Poinnya kalau mundur itu gimana, Pak? Apa? Mundur? Yang mundur dari perkara 90. Yang menentukan jabatan milik Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Maksud saya tidak mundur dari pemeriksaan perkara 90. Ya kan berkaitan dengan Oh nggak ada, ini pengadilan norma, bukan Jadi kalau ada pengadilan pernyataan fakta. Mahkamah Keluarga tanggapan Pak Oh, benar, keluarga bangsa Indonesia. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan HS Channel, bro. Semoga sehat selalu ya di sana, sehat yang manfaat, sehat yang penuh berkah, dan semoga Allah selalu melimpah luaskan rezeki, bro, bersama keluarga di sana. Terkhusus ya umumnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, bro, di video awal tadi diperlihatkan bagaimana Ketua MK ini Anwar Usman ya menolak mundur dari perkara batas usia capres ya, dan beliau mengatakan bahwa jabatan itu milik Allah. Luar biasa. Lalu kemudian juga di akhir pertanyaan awak media juga menjawab tentang Mahkamah Keluarga ya. Ya betul, Mahkamah Keluarga Bangsa Indonesia. Luar biasa ya ini jawaban Anwar Usman ini. Kalau saya sih, bro, geli ya dengar jawabannya itu ya. Apalagi memang di dunia ini ya setiap orang punya kekuasaan untuk bersilat lidah. Tetapi ketika di akhirat nanti semua itu tidak ada artinya, bro. Karena mulut ini akan dikunci rapat-rapat ya. Yang bicara itu tangan, kaki ya. Jadi ya silahkan di dunia ini kesempatan untuk bersilat lidah saya kira memang setiap orang bisa melakukannya. Apalagi yang biasa memutar balik fakta dan memang apa ya yang terbiasa di dalam sebuah pengadilan tentu memiliki kemampuan yang melebihi orang-orang yang tidak dalam kompetensi itu ya. Wajarlah kalau jawaban-jawaban ini sebetulnya mungkin jawaban biasa bagi mereka. Tetapi kalau bagi saya terjemahkan sangat geli ya, karena memang ketika melihat jabatan itu hanya sebatas itu jabatan itu milik Allah, saya kira semua orang juga tahu ya. Bahkan mungkin anak kemarin sore saja tidak harus kita ya, bro, yang sudah dewasa faham kalau jabatan itu memang milik Allah. Bagi yang ngaji lah ya. Kalau bagi yang awam, bahkan bagi yang awam juga ya, yang mungkin di pendidikan keluarga juga sudah mulai dikenalkan dasar-dasar agama, terutama agama Islam ya, bagaimana memandang jabatan. Apalagi kalau kita menyimak beberapa contoh yang pernah ada dalam sirah nabawiyah ya, ketika waktu itu kalau tidak salah ya Abu Dzar ya yang mendapat semacam nasihat dari Rasulullah kalau jabatan itu adalah milik Allah dan itu harus dipertanggungjawabkan. Dan yang memiliki jabatan itu tentu adalah orang-orang yang terpilih dalam konteks saat itu, tentu terpilih integritasnya terhadap agamanya ya, kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sementara di sini tentu saya ada aturan-aturan yang mengikat yang disebut dengan aturan normatif dan aturan formal yang ada dalam koridor hukum perundang-undangan begitu. Dan sudah jelas apa yang disampaikan beberapa pengamat bahwa ada aturannya memang ketika hakim memiliki sebuah relasi yang sifatnya keluarga terutama ya, bahkan tidak hanya keluarga tetapi bila saja yang diperkarakan itu adalah yang dikenal, tentu hakim tersebut tidak diperbolehkan untuk ikut serta menyidangkan. Itu sependek yang saya tahu ya, bro. Oke, ada berita tentang Anwar Usman ini di suara.com per Rabu 1 November 2023 sore ya, 15.16 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti ini beritanya, bro. Anwar Usman tolak mundur dari perkara batas usia capres, jabatan milik Allah. Luar biasa. Kayak ini Pak Anwar ya lagi diwawancara oleh awak media. Oke, suara.com. Ketua Mahkamah Konstitusi
MK Anwar Usman menolak untuk mengundurkan diri dari permohonan batas usia Capres-Cawapres. Ketika ditanya alasan tetap bersikeras mengadili perkara yang secara tidak langsung bisa meloloskan Gibran Rakabuming Raka maju Pilpres 2024, Anwar Usman punya jawaban tersendiri. Yang menentukan jabatan milik Allah yang Maha Kuasa, kata Anwar Usman setelah menjalani pemeriksaan perdana Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal dugaan pelanggaran etik Selasa 31 Oktober 2023. Anwar Usman merasa ia tidak berada dalam konflik kepentingan meski putusannya mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres itu memudahkan sang keponakan yaitu Gibran. Menurut Anwar Usman, konflik kepentingan dilihat dari si pemohon. Pemohonnya itu siapa? Kan begitu, kata Anwar. Anwar Usman yang juga merupakan ipar Presiden Joko Widodo ini dituding melanggar kode etik hakim konstitusi dan konflik kepentingan setelah mengabulkan perkara batas usia Capres-Cawapres. Melalui sidang yang dipimpinnya, Anwar Usman mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres boleh di bawah 40 tahun asalkan pernah atau sedang memimpin sebuah negara sebuah daerah dan dipilih melalui pemilihan umum. Sorry bro, salah baca bro. Atas keputusan ini, Majelis Hakim MK pun mendapat berbagai laporan. Salah satunya dari Denny Indrayana yang melaporkan dugaan pelanggaran etik. Denny menuding putusan MK itu diduga memuat konflik kepentingan keluarga Joko Widodo. Anwar akan menjadi satu-satunya hakim terlapor dengan dugaan pelanggaran etik. Dia berada di ruang pemeriksaan bersama para anggota MKMK yaitu Jimli Asidiki, itu Profesor Jimli Asidiki ya, Bintan Saragih dan Wahiduddin Adams. Wahiduddin Adams ini hakim MK ya, masih aktif. Jimli Asidiki mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima 18 laporan dugaan pelanggaran hakim konstitusi berkenaan dengan putusan MK nomor 90 garing PUU garis datar Romawi 21 ya garing 2023. Dari 18 laporan tersebut, Anwar Usman menjadi hakim terlapor yang paling banyak dilaporkan. Itu Pak Anwar Usman paling banyak. Kedua Pak Saldi Isra. Ketiga Pak Arif Hidayat. Itu yang paling banyak dilaporkan, ungkap Jimli. Itu beritanya bro di suara.com ya, terkait dengan tolak atau menolaknya Anwar Usman dari mundur dari perkara yang ditanganinya sebelumnya ini, yaitu perkara yang terkait dengan putusan MK nomor 90 tadi ya. Luar biasa ya bro, dan alasannya tuh kalau bagi saya geli saya dengernya ya. Saya geli ya, karena bagaimanapun ya nggak harus seorang ahli hukum tata negara sih. Kita sebagai orang awam juga saya kira mungkin intuisi dan insting kita juga berbicara ya. Dan saya yakin tuh Pak Anwar itu dalam batinnya mungkin perang juga ya. Kalau saya sependek pengetahuan saya kan beliau tuh orangnya agamis ya, karena beliau itu dulu sekolahnya kalau nggak salah di Man ya, dari Madrasah Aliyah ya. Intinya beliau dibesarkan dalam lingkungan agama yang cukup kuat. Tapi saya sih tidak mau menghakimi orang ya, tapi memang tidak dijamin bro. Orang yang terlihat di permukaan seperti banyak mengetahui hal-hal yang terkait dengan agama gitu ya, dalam hal ini agama Islam, tentu tidak dijamin kehidupan sehari-harinya mencerminkan pengetahuannya tersebut. Ini berlaku untuk siapapun, tidak dimaksudkan untuk Pak Anwar Usman ya. Banyak mungkin saja di antara kita, mungkin juga saya sendiri yang harus introspeksi. Itu bro, hanya saja barangkali terkait dengan ini kan ini untuk kepentingan negara ya, bukan pribadi, atau paling enggak ini sebuah urusan yang menyangkut masa depan bangsa. Ini urusan bukan urusan kaleng-kaleng, ini untuk masa depan bangsa. Jadi
tentu sebagai Anwar Usman ya, dalam hal ini sebagai ketua MK, memiliki kewajiban yang luar biasa untuk bisa menjadi hakim yang adil dan betul-betul berpijak kepada aturan yang berlaku ya di di undang-undang tentang hakim dan lain sebagainya lah. Kalau saya kan orang awam, tapi setidaknya begitulah kira-kira ya, para pengamat juga menyampaikan di beberapa media. Intinya kesimpulan saya bro, dia memang akan bersikeras ya, kecuali betul-betul dipecat ya, atau dimundurkan dengan paksa begitu melalui sebuah sidang MK yang akan maraton nih ya, akan maraton untuk menyidangkan kasus ini, dan mudah-mudahan ini berakhir dengan baik. Harapan saya yang memang melanggar kode etik ya diberi hukuman yang berat lah, diberhentikan ya, karena ini menyangkut masa depan bangsa. Seorang cawapres yang akan berlaga nanti di Pilpres 2024 ini kan harus betul-betul orang yang betul-betul memiliki kriteria yang terbaik. Bukan hanya dia seorang yang muda, karena muda itu hanya dari sisi usia, belum tentu pikirannya muda ya. Jadi muda itu dari sisi usia, dari sisi pemikiran jangan-jangan kolot juga. Mungkin begitu. Oke lah bro, itu ocehan saya hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun hanya sebatas lontaran ocehan yang sekenanya saja. Yang terpenting mudah-mudahan bro di sana sehat selalu dan selalu diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga di sana dan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.